A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Buruj, rangkaian ayat poin kedua berarti ya dari pembagian surat ini. Yang kemarin itu ayat Dzul Arsyil Majid, Arash Allah ya, pemilik Arash yang agung, itu yang mulia, ya, di mana Arash ini kan ya kemarinnya Arash itu singgasana ya, tempat apalah bahasanya jadi susah gitu ya. Untuk Allah itu tempat tinggal gitu, Allah itu tempat bersemayam. Arash itu Allah itu tinggalnya di sini di Arash ya. Kemarinnya beberapa nya belum semuanya sebetulnya kemarinnya hadis-hadis yang menerangkan Arash, kerajaan Allah lah gitunya, Allah itu tinggal di Arash. Di ayat ini menyebutnya Al-Arsyul Majid, Arash Allah itu agung, mulia. Di antaranya yang menunjukkan kemuliaannya di beberapa hadis yang kemarin disebutkan adalah matahari itu ditempatkan oleh Allah di satu titik, kemudian diperintahkan berjalan menuju titik lain yang sudah Allah tentukan. Nah, titik tempat akhir perjalanan matahari itu ternyata berada di bawah Arash. Nantinya apabila matahari itu sudah sampai ke titik tersebut, ternyata matahari itu gak mau pulang, betah di bawah Arash. Berarti ya, matahari itu sujud lama dan minta izin kepada Allah untuk tidak kembali lagi. Dan matahari kan makhluk Allah sama. Ternyata Allah memarahinya pulang gitu. Aduh, matahari itu meninggalkan Arash terusnya leles sih kan. Matahari meninggalkan Arash kemudian lesu. Satu kan diantaranya keterangan ya matahari yang sedemikian, aduh, makhluk Allah yang besarnya ukurannya kalau dibandingkan manusia. Artinya setelah sampai di titik yang ada di bawah Arash itu kan matahari lama di sana bersujudnya minta izin kepada Allah untuk tetap tinggal di sana, hanya oleh Allah tidak diizinkan. Nah, kemudian ada lagi kan Arash itu, nah ternyata ini kan ayat yang Ali Imran 169 kemarinnya yang menerangkan janganlah kamu sekali-kali mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu mati, mereka itu hidup. Seperti apa hidupnya? Ternyata adanya hadis kemarin yang menerangkan khusus orang yang mati syahid itu ditempatkan oleh Allah di satu tempat yang hadis menyebutnya gitulahnya, sebutan menurut hadisnya ya kan agak sulit juga menggambarkan yang sesungguhnya, yaitu di dalam satu rongga burung hijau. Nah, ini yang susah, pokoknya satu tempat. Nah, itu pun terletak tepat di bawah Arash, di mana dari tempat tersebut kan mereka ini kan hidupnya. Allah di ayat tadi jangan sekali-kali mengatakan mereka itu mati, mereka itu hidup. Nah, di sana hidupnya orang yang sudah mati syahid di satu tempatnya di bawah Arash, di mana dari tempat tersebut mereka ini bebas keluar masuk surga. Masuk surga berenang gitu kan karena kan di sungai banyak ayat-ayat yang menerangkan tajri min tahtihal anharnya, menerangkan surga itu mengalir itu di dalamnya itu sungai-sungai. Nah, mereka yang mati syahid sudah berenang sejak sekarang, mereka bebasnya mereka keluar masuk lah gitunya, keluar masuk. Kalau tempat tinggalnya kan karena belum akhirat kan makanya belum masuk surga dan abadi, belum, masih di satu tempat, hanya tempatnya itu di bawah Arash. Nah, mereka bebas keluar masuk surga, berenang itu kan tajri min tahtihal anhar, menikmati buah-buahannya, makanan yang ada di surga. Nah, hanya can ditreat kan kalau ke can kiamat mah engke nu abadi mah kalau sudah kiamat barulah nanti yang masuk surga itu ya benar-benar di surga abadi.
Berarti ini tempat sementara, boleh disebut alam barzahnya, alam kuburnya mereka yang mati syahid. Beda jeung nu biasa gitu, alam kubur, alam barzah itu yang mati syahid khusus di bawah aras. Ternyata kan matahari saja setelah nantinya di dalam hadisnya kan digambarkan apabila matahari sudah sampai ke titik akhir yang ditentukan oleh Allah, ternyata itu di bawah aras, matahari saja nggak mau pulang sudah ada di sana. Tapi oleh Allah kan tidak diizinkan, itu kan disuruh pulang. Nah ini ya ayat kemarin inilah ya, Dzul Arsyil Majid, arasnya saja sedemikian agung, sedemikian mulianya. Nah, sekarang ayat berikutnya, fa'alul lima yurid. Nah ini rangkaian yang menerangkan Allahnya sejak ayat inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amat maha berat. Di luarnya maha berat itu adalah di luar kemampuan manusia menahan rasa sakitnya. Jauh bahkan lah gitunya, jauh di luar kemampuan manusia mampu menahan rasa sakitnya azab dari Allah. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, Allah lah yang memulai penciptaan dan menghidupkannya kembali kemarinnya, atau Allah lah yang mengazab orang kafir di dunia dan akan mengulanginya lagi di alam berikutnya. Wa huwal ghafurul wadud, padahal Allah itu maha pengampun dan penuh cinta gitu Allahnya. Allah amat mencintai makhluknya. Dzul Arsyil Majid, nah yang kemarin, nah Allah itu pemilik aras yang agung, yang mulia. Di mana adanya? Kemarin kan ada hadis yang menerangkan jarak antara langit dan bumi itu sejauh jarak 70 berapa kemarin teh? 73-nya. 73 tahun perjalanan. Kemudian jarak lapis langit yang pertama ke lapis langit yang kedua seperti itu juga, dan semuanya jarak setiap lapisan langit kan sekian, dan di atas 7 lapis langit itu ada samudra. Ada kan di ayat Al-Qur'annya yang menyebutkan bahwa aras Allah itu di atas air. Aras Allah itu berada di atas air. Ternyata ini air yang dimaksudnya adalah di atas 7 lapis langit itu ada samudra. Di atas samudra itu ada berapa kemarin itu? 8 malaikatnya. Ada 8 malaikat, nah, di mana tingginya malaikat itu dari dampal kaki sampai lututnya itu sejauh jarak yang tadi disebutkan, sejauh 73 perjalanan. Ya, pantas kalau malaikat itu ternyata ukurannya ya amat sangat besar. Dari dampal kaki sampai lututnya saja itu sama dengan jarak antara langit dan bumi. Tadi atasnya, di atas samudra tersebut ada malaikat. Nah di atas 8 malaikat itu, nah itulah aras. Alah nyengkelah katingali aras nama, emang kebagian ningali aras gitu. Kebagian mau ningali aras. Kan yang kebagian melihat aras itu hanya orang yang menempati, yang masuk ke dalam surga Firdaus. Di atas surga Firdaus itu aras, karena ini tingkatan surga tertinggi. Nah kalau tingkatan surga di bawahnya kan pasti terhalang oleh tingkatan surga yang di atasnya. Itu masalahnya kebagian mau ningali aras itu. Padahal kemarin pembahasannya keduanya ini ayat yang seperti ini nih yang di pembahasan itu surat Fatir ayat 32. Ya, surat Fatir ayat 32 ini yang pokok nih ya, yang dikatakan di ayat tersebut adalah mereka yang oleh Allah itu diwarisi Quran. Jadi ayat 31-nya Allah menyebutkan Al-Quran ini kami turunkan kepadamu Muhammad. Di ayat 32-nya kemudian kami wariskan, bahasa nanti kemudian kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami. Siapa mereka? Ulama yang pokok, ulama, kiai, ajengan dan sebagainya.
Tapi ternyata orang yang mendapatkan warisan tersebut terbagi menjadi 3. Ada yang zalimun li nafsihi, ini diberi warisan Al-Quran malah gitu bersikap dan beramal seperti itu, durhaka. Artinya zalimun li nafsihi itu berarti durhaka. Nah yang kedua kelompok muqtasid yang tengah-tengah. Yang ketiga itu yang sabikun bil khairat. Jadi ayat-ayat nanti ada yang zalimun li nafsihi, ada yang muqtasidun, ada yang sabikun bil khairat. Pembagian ini ternyata menurut penjelasan dari Ibnu Abbas, yang zalimun li nafsihi itu masuk surga kalau diampuni oleh Allah dosanya, karena ini kan kelompok yang berdosa. Kelompok yang kedua ini yang mendapatkan hisaban yang ringan. Kelompok yang ketiga, kelompok yang masuk surga tanpa hisab. Ternyata kan dalam tanda kutip mudah untuk mudah untuk menjadi masuk surga tanpa hisab. Itu yaitu yang sabikun bil khairat. Seperti apa cirinya gitu kan? Oh, yang sabikun bil khairat itu mereka itu yang mengerjakan yang wajib dan banyak mengerjakan yang sunat. Intinya banyak beramal soleh. Pasti atau kalau begitu berarti yang banyak beramal soleh. Kan kalau dalam pembahasan di karena intinya pembahasan di dalam kitab Buriko kemarin kan bagaimana soal beramal soleh teh. Imam Bukhari itu sudah memunculkan pembahasan beramal dengan benar dan tepat, artinya amalnya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah plus konsisten. Taya nu terseranggup nanti konsisten beramal dengan benar dan tepat serta konsisten, karena beramal soleh mah ayat itu menyebutkan itulah kelompok sabikun bil khairat, mereka yang antusias, bersemangat. Artinya disebutnya yang terpikir keinginan, pokoknya karena amal soleh begitu. Dan kalau ada kesempatan hajar amal soleh mau ditinggalkan, mau dipikat sampai tidak jadi dilakukan. Wah, nggak ada yang begitu. Tanu gitu ka surgana mau dihisab. Pokoknya mah lah gitunya benar dan tepat dalam benar dan tepat serta konsisten di dalam beramal. Nah, kelompok yang ketiga ini di dalam urutan di dalam di surat Fatir ayat 32 tadi. Nah, menurut penafsiran dari Ibnu Abbas, mereka itulah orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau di tafsirnya itu dijelaskannya orang yang wajib, ya pastilah itunya orang yang wajib, amal yang wajibnya pasti, banyak mengerjakan amal yang sunat. Dan ini nih yang susah nih, meninggalkan yang makruh, juga yang mubah teh mun dipigawe teh pahala teu aya, memang tidak berdosa tapi itu tidak berpahala, akan dijauhi hal yang seperti itu. Artinya akan menjauhi hal-hal yang buat apa kan tidak mendatangkan pahala gitu, tidak menghasilkan pahala gitunya untuk di akhirat. Mau dipigawe nu kitu teh ku inu sabikun bil khairat mah. Artinya akan hal-hal yang ya mubah teh lah gitu, naon manfaatna, berarti tidak ada pahalanya kalaupun dilakukan, pasti ditinggalkan. Tah tah nu rada hese nama justru karena karena itu teh artinya sok masih banyak saja. Kalau nggak salah kan saya contohkan kemarin yang ini kan, kalau nonton bola ke stadion ada pahalanya nggak? Itu kan amal kan, melakukan sesuatu kan. Bahkan kan beli tiket gitu kan mengeluarkan biaya lah pokoknya kan untuk datang ke stadion, ada pahalanya nggak? Dosa nggak? Ya kan tidak berdosa kan? Hanya ada pahalanya nggak hal seperti itu? Moal dipigawe kuno sabikun bil khairat, buat apa? Kenapa tidak menghasilkan pahala? Nah sebetulnya itu pun masuknya ke dalam ayat itu yang di surat Al-Mu'minun.
Al-Mu'minun ya karena kan di surat Al-Mu'minun itu kan di ayat keberapa, ke-11 ke-10 itu rangkaiannya. Ulaika humul warisun, mereka itulah yang akan mewarisi allazina yarisunal firdaus. Tanuk itu nu bakal ka surga firdaus mah. Yaitu ya mereka akan mewarisi, mendapatkan surga firdaus. Coba lihat surat Al-Mu'minun apa saja sih kriterianya. Yang pertama kan yang disebut di situ allazina hum fi sholatihim khosyi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya ini khusyuk. Yang kedua tak iya nu berat nu bieu teh walazina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang dari hal-hal yang tidak bermanfaat mereka berpaling atau menghindari, menjauhi. Yang seperti apa yang disebut al-lagwi, lago ya, yang tidak bermanfaat dan kitu pokoknya mah sugan mau dipigawe aya pahalaan teh henteu jang naon dipigawe. Nah, hal-hal seperti itu pasti akan dijauhi, ditinggalkan. Namanya juga grup Allah ya kan, ayat ya mah bunyi ayatnya kan iya mah kelompok sabikun bil khairat, berlomba-lombanya itu dalam tahpahul hala, berlomba-lomba ingin yang terbanyak gitunya, yaitu hal-hal yang al khairat mah itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan pahala, tah balapna di dinya nu ieu mah. Ari kitu mah itu bercontoh tadinya nonton dah ka jalak harupat dah aing mah embung cik urang sugan eta aya pahalaan teu. Kalau beli tiket yang berendan, hari tiketnya seberaha 70.000, eta ngeluarkan 70.000 karena itu di akhirat ditanya moal manaon atuh dihisab belum moal aya atuh. Tidak ada kan yang tidak dihisab, can inditna berendan teh, can di ditu na naon wae. Tanu as-sabikun nusabikun bil khairat mah untuk hal-hal yang mubah kategorinya, yaitu tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya, ditinggalkan pasti begitu mau dipigawe moal. Apalagi yang yang bersifat gampang sebut nanti indit ka stadion udah jam sabaraha. Berdasar ti imah semua kebagian itu di jalan nangge, berarti kan memakan waktu yang cukup banyak dihisab nu kitu teh eta waktu sekian, aduh boro-boro ukuran jamnya waktu samenit sadetik bakal aya hisabanana. Yang dipakai kitu mau ditanya gitu di akhirat teh da dihisab teh. Tah kada dia yaitu tina ayanya Dzul Arsyil Majid kitu tah aras tah di akhirat nanti aras itu adalah letak aras itu nanti kalau di akhirat itu di atas tingkatan surga yang paling tinggi. Jadi kalau orang yang menghuni surga Firdaus, surga yang tertinggi, mereka itu bisa melihat aras dan melihat Allah setiap saat. Melihat Allahnya juga bisa setiap saat. Kalau untuk surga tingkatan yang lain kan nunggu Allah menampakkan diri. Arasnya pasti kelihatan. Nah itu indikasinya hadis-hadis yang menunjukkan ayat ini kan aras Allah itu agung, aras Allah itu mulia. Nah hadis-hadis yang barusan lah matahari saja ternyata nanti setelah berada di bawah aras pun mau balik matahari betah di dinya teh merukan dan minta izin kepada Allah sujud lama teu bisa cikal balik atau cicing dirinya matahari mau kiamat beren. Justru kan kiamat itu dimulai ketika matahari itu sudah kembali ke tempat semula diletakkan, matahari padam. Nah terjadilah rangkaian yang lainnya lah yang disebut langit terbelah bumi berguncang itu nanti setelah matahari sampai ke, nah kalau matahari cicing di aras itu mau kiamat dunia teh. Dan ketika matahari itu dalam perjalanan pulang ke tempat semula, disebutnya kan di dalam hadis itu matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya.
Dan kalau sudah seperti itu, maka pintu tobat sudah tertutup. Yang mendadak beriman sudah tidak diterima, yang mendadak beramal soleh sudah dianggap ku Allah teh banyak beramal soleh rewas merenanya matahari bijil tidinya cenah aya nama. Buru-buru sadar, buru-buru tobat, buru-buru beramal soleh. Telat cek Allah teh lila. Telat cenah aya geus kieu kakara we. Itu kan di bab tobat kemarin ada hadis itunya bahwa apabila matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya itu sudah tertutup, pintu tobat sudah tidak tertutup, yang mendadak beriman sudah tidak diterima, yang mendadak jadi saroleh gitu banyak beramal soleh masjid Barino apa cek Allah teh lah dadak gitu nggak mau bisa mau diterima ngeradak soleh paling cek Allah teh gitu telat jang atuh lila ursak kieu ari geus kajadian kieu sia kakara. Nah sekarang ayat ini ya fa'alul lima yurid, ya inilah Allah yang diterangkan sejak ayat inna batsya rabbika lasyadid tadinya dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Nah artinya fa'alun, aduh ini harus dari bahasanya nih ya. Fa'alun itu isim fa'il sigoh mubalagoh gitunya dari bahasa Arabnya ya. Dari fa'ala itu artinya melakukan. Kalau yang biasa itu fa'ilun gitunya. Ini harusnya di bahasa ininya ya. Fa'ilun artinya melakukan sesuatu. Tapi kalau ini menggunakan sigoh mubalaghah bukan fa'ilun tapi fa'alun. Gitulah dari bentuk katanya gitu ya. Ini kata jadian. Maknanya adalah kalau fa'ilun itu melakukan sesuatu, kalau ini fa'alun lima yurid. Allah itu jadi bahasa kitanya disebutnya Allah itu bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Itunya lima yurid itu apa yang ia inginkan ya bebas Allah melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, tapi selain maknanya Allah itu bebas melakukan apapun, Allah itu memiliki kemampuan tanpa batas gitu kemampuannya. Allah itu mampu melakukan apapun yang ia inginkan dan bebas dalam arti siapa yang bisa menghalangi Allah kalau Allah mau melakukan sesuatu. Ya Allah itu bebas melakukan apapun, Allah itu boleh melakukan apapun, Allah itu mampu melakukan apapun. Nah ini dari kata ini yang dipakai di sininya yaitu fa'alun lima yurid. Kalau dalam bahasa Arabnya tadinya fa'alun itu bentuk katanya adalah atau ini disebutnya mubalaghah isim fa'il disebutnya. Bentuk katanya itu mubalaghah isim fa'il di mana makna mubalaghah isim fa'il itu artinya tanpa batas kalau untuk Allah. Artinya Allah itu jadi dalam bahasa kitanya bebas melakukan apapun, mampu melakukan apapun karena kebebasan Allah tanpa batas. Kalau manusia mau melakukan apapun kan dibatasi oleh Allah. Kalaupun tidak dibatasi oleh Allah, manusia itu keinginannya melakukan apa gitu, tetap saja terbatas, dibatasi oleh kemampuan manusia. Kan manusia kemampuannya terbatas, bahkan yang disebut kemampuan manusia terbatas itu kemampuannya pun amat rendah, amat sedikit. Memang manusia itu bisa apa sebetulnya? Tidak bisa apa-apa. Apa buktinya? La haula wala quwata illa. Itulah manusia sesungguhnya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak bisa apapun. Itulah manusia itu kalau bukan karena Allah. Ya anggaplah ada misalnya manusia yang merasa manusia yang sukses lah untuk urusan keduniaan.
Karena kan dia mempelajari secara mendalam, mengadakan penelitian dan sebagainya sehingga menjadi seperti apa gitulah yang menurutnya ini sukses besar. Kalau Allah tidak mengizinkan mau apa? Tetap itu sangat terbatas. Kalau mau membandingkan kalau kemampuan Allah sampai di mana Allah itu kemampuannya tanpa batas, kebebasannya pun tanpa batas, tidak ada yang bisa membatasi Allah. Kalau bagi manusia kan dianggaplah kalau bagi manusianya dibatasi oleh aturan Allah. Selain itu pun manusia itu akan dibatasi oleh kemampuan yang diberikan oleh Allah. Kemampuan yang diberikan oleh Allah itu sangat terbatas, bahkan amat sangat rendah, sedikit kemampuannya. Tapi justru kan dengan kemampuan yang hanya diberi sedikit, dengan kemampuan yang rendah, manusia itu takaburnya muncul Allah teh kakarage bisa sakitu, nah takaburna jelema nya baru mampu apa, baru bisa apa gitunya, menciptakan sesuatu yang emang hebat cek Allah teh. Ya jadi itu apa namanya dulu pesawat ulang-alik dulu tahun berapa ya, pesawat luar angkasa dulu namanya pesawatnya dinamai Columbia gitu kalau atau apalah itunya. Ternyata kan baru meluncur, baru kalau nggak salah kan ada ininya, baru 75 detik kemudian meledak. Ya matilah semua awaknya ya, semua astronotnya mati. Ternyata kan ada ininya, ada apa namanya, sejak apa namanya menghidupkan mesinnya sampai kemudian mulai meluncur, dan itu kan di kamera. Nah, ternyata dilihat lagi kameranya 75 detik itu memang sudah cukup jauh kan, karena apa namanya kemampuan roketnya juga besar. Jadi 75 detik itu sudah mencapai jarak cukup jauh lah. Nah, tapi sampai meledaknya itu kemudian dilihat ternyata ayat lap ada lap teh apa dari busa semacam untuk busa jok kursi. Ternyata itu yang menyebabkan meledaknya itu, ada muncul gitu seperti itu. Ternyata setelah diteliti pendeta berarti ka hitung ku jelema mah. Soalnya bahasa rek ini nanti dibersihan heula teh. Lapna tinggalin aja ku eta tah ngebeledug teh. Ada lah di ini juga di ya, kenapa saat itunya pesawat Columbia itu meledak? Ternyata setelah diteliti gitu mulai dari meluncur sampai meledaknya itu, nah itu ada itu yang memunculkan gesekan panas, memercikan api kan meledaknya jelema mah. Aya we gitu lalai dan lupa. Itu namanya manusia, itu pun membatasi kan ternyata. Itu pun membatasi ternyata kan menurut perhitungan manusia, iya lah bisa sukses gitu sampai kalau tujuannya ke bulan tema bisa lah sampai mendarat ke bulan eta. Karena bawa teka hitung lah. Lalai dan lupa. Ternyata itu yang menyebabkan meledak. Nah, ini kalau Allah tidak ada, fa'alul lima yurid. Bahkan kan kemarin itunya hadisnya juga sudah dibacakannya, masih terkait yang berkaitan dengan arasy, yaitu bahwa 50 tahun, entah nih 50 tahun mana kan, karena bagi manusia 50 tahun itu ya 50 tahun dimensi sekarang kan, dimensi waktunya yaitu setahunnya 365 hari gitulahnya menurut hitungan manusia, setahunnya 12 bulan. Nah 50 tahun sebelum Allah memulai menciptakan seluruh makhluknya, ini 50 tahun sebelumnya ya, sebelum 50 tahun sebelum Allah mulai menciptakan seluruh makhluknya, ternyata Allah sudah menetapkan takdir bagi seluruh makhluknya. Makhluknya can aya takdirnya ditetapkan sampai kepada kalau begitu buat apa kita beramalkan, takdirnya sudah
ditetapkan, dan takdir yang Allah tetapkan ini bukan hanya untuk di dunia, sudah lengkap di catatan Allah itu sampai akhirat seperti apa Allah punya, sudah ada. Nah, sampai ada para sahabat yang bertanya demikian, kalau begitu buat apa kita beramal, kan sudah ada takdir, itu kan ketetapan, dan ketetapan itu sudah Allah fix lah mencek urang mahnya. Itu takdir untuk seluruh makhluknya. Mulai Allah menciptakan, ya berjalanlah sesuai dengan takdir yang sudah ditetapkan. Nah, sampai ada para sahabat yang bertanya demikian, kalau begitu buat apa kami beramal? Dan jawaban Rasulullah SAW itu kullun ya'malu ala syakilatihi, adalah juga yang kullun ya'malu lima khuliqalahu. Semua orang itu akan beramal lima khuliqalahu, sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Tapi intinya, artinya ya tetaplah seperti yang di banyak ayatnya, Allah membagi dua, bahwa orang yang selamat dan berbahagia itu intinya adalah alazina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Pokoknya gitu itu yang selamat mah beriman dan beramal soleh. Karena para sahabat juga sempat berpikir seperti yang tadi, kalau begitu untuk apa kamu beramal kalau takdirnya itu sudah ditetapkan. Ketika Allah mulai menciptakan itu, ya berjalanlah sesuai dengan takdir yang sudah ditetapkan, dicatatkan oleh Allah. Kan wajar kalau para sahabat kan sampai bertanya demikian, buat apa kami beramal? Kullun ya'malu lima khuliqalahu, setiap orang lah berartinya, setiap orang itu akan beramal sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Nah, inti nama etawalah Quran sudah menyebutkan bahwa yang berbahagia, yang selamat dan bahagia itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Yang celaka itu adalah orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Nah, kedadinya ini fa'alun. Kalau dalam bahasa Arabnya bentuk kata dari fa'alun itu ini tadi namanya adalah mubalaghah isim fa'il. Dari kata fa'ala artinya melakukan. Lima yurid, melakukan apapun yang ia inginkan. Ya, Allah itu fa'alun. Iya sih mubalaghah najus Jadi Allah melakukan apa yang ia inginkan itu, dalam hal ini berarti Allah itu bebas melakukan apapun. Tidak ada hal apapun ya yang membatasi Allah untuk melakukan apa yang ia inginkan. Tidak ada yang membatasi. Kita bandingkanlah dengan manusianya. Kalau bagi manusia kan punya keinginan melakukan ini itu tetap saja dibatasi oleh kemampuan, yang oleh Allah kan kemampuan manusia itu amat sedikit. Dibatasi oleh umur, kan ada keinginan ini keburu maut, terbatas atau umurnya. Ya bisa dibatasi kemampuan, bisa dibatasi dengan oleh umurnya sendiri, bisa dibatasi terhalang artinya oleh aturan dari Allah dan sebagainya. Artinya amat sangat terbatas. Bahkan gitu kan, kalau manusia itu sebetulnya hampir tidak memiliki kemampuan, karena hakikatnya manusia itu yang tadi la haula wala quwata illa, ya memang manusia bisa apa? Nggak bisa apa-apa kalau begitu. Yang apa namanya ya, di antara yang unik bahasanya apalah gitunya, bahwa kata la haula wala quwata illa billah itu kan oleh Allah ditetapkan untuk menjawab panggilan sholat. Ketika rangkaian kalimat azan itu sampai kepada hayya ala sholah, yang artinya kan hayya ala sholah itu ayo, hayu, mari, itu kan mengerjakan sholat, itu kan hayya ala sholah kan itu. Ternyata yang mendengar panggilan tersebut menjawab apa? La haula wala quwata illa
billah artinya untuk memenuhi panggilan Allah untuk taat sekalipun kepada Allah itu tanpa bantuan Allah itu tidak akan bisa. Pan gitu nggak jawab dan lamun diajak sholat ku muazin, alah anggaplah diajak sholat ku muazin, dalin ku muazin sebenarnya yang mengajak sholat itu kan Allah. Allah yang mengajak sholat ya, hayya ala sholat itu, ayo kerjakan sholat. Manusianya menjawab apa? Mana bisa kami memenuhi panggilan tersebut kalau tidak ada bantuan dari pan gitu. Tadi berarti mana nanti untuk hal itu pun mana bisa manusia terbukti. Sok tinggali kenyataannya banyak yang ikut berjamaah atau enggak? Emang gampang datang berjamaah teh? Tanpa bantuan dari Allah itu nggak bisa. Ya apalagi ajakan yang keduanya hayya alal falah teh, hayu urang ka surga. Aduh aramungeun teu tidak datang teh nyampeurkeun ku Allah teh diajak ka surga teh. Jawabannya kan sama kan, la haula wala quwata illa mana bisa manusia masuk surga tanpa bantuan dari Allah. Nah kalau Allah di sini fa'alun lima yurid itu Allah bebas dan Allah mampu melakukan apapun tanpa ada yang membatasi. Kebebasannya tidak terbatas, kemampuannya pun tidak terbatas. Ya, tapi yang harus diyakini oleh manusia bahwa Allah itu dengan semua yang dengan semuanya apa yang dilakukannya itu Allah itu tidak pernah salah. Tidak ada yang salah, bahkan bukan hanya tidak ada yang salah, semua yang dilakukan Allah itu sempurna, gak ada yang kurang. Matakan boro-boro nu salah nu kurang wae moal aya. Semua yang dikerjakan, yang dilakukan itunya kan fa'alun itu kan melakukan, mengerjakan. Semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan Allah itu sempurna. Ya sahibul qudratil mutlaqah di sini nih penjelasannya di tafsir ini. Arti fa'alun itu adalah Allah memiliki kemampuan tanpa batas. Dibandingkanlah dengan manusia gitunya supaya terasa nih kalau Allah melakukan itu ya karena Allah itu kemampuannya tanpa batas. Nah coba kalau manusia serba terbatas kalau manusia, bahkan kan kemampuan yang Allah berikan kepada manusia itu kan amat terbatas. Tetap saja kan ada ayat yang menyebutkan khuliqal insanu dhaifan. Ayat naon atuh eta teh? Ya Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang ya iyalah lemah, berarti sangat terbatas kemampuannya yang lemah. Surat naon itu kayak orang cari tanya bahwa manusia itu artinya manusia wajib mengakui bahwa nyata wajib mengakui nate bahwa manusia itu untuk segala hal, untuk segala sesuatu itu manusia itulah haula wala quwata illa angger tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah. Ya ayat Nabi lebar tanya supaya mengakui itu bahwa dirinya itu manusia itu adalah makhluk yang lemah. An-Nisa ayat 4 gini teh. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifan. Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian ya, dan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paingannya digampangkeun ku Allah teh. Jelema mana kemampuan manusia atuh meuni kieu pisan tuh. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah hendak meringankan, memberikan keringanan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dhaifan. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Matak ari lemah cek Allah teh geus tenggu mah sep matakna geus ngaku lemah mending ge. Daripada hayo we cara rengos ara roces ngewa ninggalin lagi cek Allah teh. Ke geus diasupkeun ka neraka tak kakara we adau beneran. Kak tobat. Geus karasa panasna tadi banjur kakara. Tobat ngomong gitu
telat. Akhirnya cek Allah telat tuh ngomong. Kan sebetulnya manusia itu baru adanya ya ayat yang menerangkan baru setelah mengatakan setelah melihat, karena kan di antara situasi yang oleh manusia itu terasa sangat berat itu ya ketika mereka melihat neraka secara langsung. Wah guys ngalempreh cik orang Sunda maka bae ngudupruk lah moal aya nu ngajago di dinya mah. Nah setelah melihat neraka itu barulah mereka mengatakan, iya kami beriman. Tah eta di dinya teh atuh lain ge beriman ai neraka geus katingali ku geus ningali kieu mah nyebut iman geus ningali mah geus lain iman atuh. Artinya kan ketika di dunia kan Allah menuntut beriman gak ketika Allah memberitahu soal surga, soal neraka. Allah memberitahunya melalui utusan yang Allah tetapkan. Karena Rasulullah itu kan menjadi Rasul, menjadi Nabi kan bukan diangkat oleh masyarakat, bukan oleh dirinya, tapi Allah yang menetapkannya menjadi Nabi. Udah bohongan, atuh tuh percaya cek Allah. Setelah melihat neraka secara langsung we kakara, gini bener neraka teh aya. Saya jang beneran. Kan dia si orang kepret teh hihidan gitu sekalian. Kira-kira ya Allah lah pemilik. Itu tadinya manusia itu lemahnya. Nah, kalau Allah ini fa'alun lima yurid karena kemampuannya yang tanpa batas untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Ya ma aroda fa'ala syai'an, ya apapun yang Allah inginkan ya Allah lakukan. Kenapa? Karena Allah bisa, karena juga tidak ada yang membatasi kalau Allah mau melakukan apapun. La muaqibali hukmihi ta ieu ya jelema sok tibaralik teh nya hisab ka Allah atuh wanian jelema teh wanian Allah dihisab. La muaqibali hukmihi, tidak ada yang akan kalau di sini ya tidak akan ada yang yang menyalahkan. Sebetulnya ya tidak akan ada yang menggugat apa yang Allah tetapkan. Kan manusia yang suka menghisab Allah. Menghisab Allah teh nu kieu teh tengah hisab ka Allah teh wanian cek Allah teh. Nah, Gusti ka abdi teh meuni kieu teuing eta tengah hisab ka Allah teh. Dia menghisab apa yang Allah lakukan, dia nyatakan bahwa itu salah. Cok gerak bener enggak? Gusti mending ka abdi teh meuni kieu teuing. Nah, artinya dia menghisab apa yang Allah lakukan, pada cek Allah teh gampang. Nah, abdi teh hirup teh beli kieu wae atuh. Pan cek Allah teh gampang atuh, kayak kieu wae beganti ku kitu atuh. Kan beres. Apa tadi ngomong kieu wae monoton beunanya. Kieu wae atuh ganti ku kitu. Lamun bosan kitu wae atuh ganti ku kieu. Nah, tinggal kitu gampang. Itu menghisab Allah, itu mempertanyakan, itu menyalahkan apa yang Allah tetapkan. Ya secara tidak, makanya kan banyak kan yang disebutnya berburuk sangka kepada Allah, suuzon kepada Allah berburuk sangka. Nah, ayah hadisnya atunya kita cari ini hadisnya yang hadisnya itu ana inda zonni abdi. Nah, kita cari dulunya hadis itu nih lebar ya mumpung. Ana inda zonni abdi, aku ini tergantung kepada sangka hambaku. Alah riwayat sahih nanti. Wah, di Bukhari juga ada ternyata nih. Di Bukhari ada 2 tempat nih yang ana inda zonni abdi. Oh loh, palingan di Kitabut Tauhid nih oleh Imam Al-Bukhari-nya ditempatkan di Kitabut Tauhid, yaitu ketika menerangkan ayat wa yuhazzirukumullahu nafsahu. Nah, ini hadisnya ada redaksinya nih ya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala. Nah, ini kan hadis qudsi berarti isinya firman Allah nih hadis nih. Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakaroni fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa iza zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi zira'an. Lu untung ya kabaca hadis ieu ye. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di redaksinya di Sahih Bukhari-nya, ini riwayat Bukhari nih di kitab Tauhid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana inda zonni abdi, aku ini tergantung lah, mungkinnya terjemahnya seperti itulah ya. Aku ini tergantung sangka hambaku kepadaku. Ya, aku ini tergantung sangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu iza zakaroni, dan aku akan selalu bersamanya, bersama hambaku itu jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam diriku. Aduh, ku Allahnya di cirian ya mah ya genah pisannya. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam satu kumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari kumpulan mereka. Jika ia mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku mendekatkan kepada dirinya satu sedepa. Alah, hanya gitu bahasa Indonesia sedepa teh. Sedepa teh kan satu ukuran rentangan tangannya. Sedepa asa gitu. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku mendekatkan kepada dirinya satu sedepa. Jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Artinya Allah ini selalu lebih. Selalu lebih itu, ini kan semuanya tentang bersangka baiknya yang disebutkan di sini. Ya, apabila hambaku berprasangka baik kepadaku, maka tadi berarti kieu maknana teh. Apabila seorang hamba bersangka baik kepada Allah, maka Allah itu akan bersikap jauh lebih baik dari sangkaannya. Gitunya, apabila hambaku bersangka baik kepada Allah, maka Allah bersikap. Ya kan Allah bukan berprasangka lagi, bersoal berprasangka mah. Apabila hambaku bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan bersikap jauh lebih baik dari sangkaannya. Kebalikannya juga sama berarti. Apabila seorang hamba berburuk sangka kepada Allah, maka Allah akan bersikap jauh lebih buruk dari sangkaannya. Apabila hambaku mengingatku, maka aku pun mengingatnya. Ada tuh ayat yang menyebutkan mereka melupakan aku, maka aku akan melupakan mereka di akhirat, bahkan nanti. Ya, direret meureun ku Allah teh gitulah. Tidak dianggap, tidak ditoleh sama sekali oleh Allah. Itu ada ayatnya yang mengatakan bahwa mereka orang-orang yang melupakan Allah nanti oleh Allah akan dilupakan di akhirat. Artinya tidak disebutnya tidak ditoleh, tidak digubris, tidak tuh ditanya-tanya aja. Mau ngaret di Allah teh. Ya ka malaikat teh paling itu urus teh lah lu karena itu teh lah ngisup.
Mulut teh urusan hukum itu sudah yang ningali. Dan memang mereka tidak akan kebagian melihat Allah dan Allah pun tidak mau melihat mereka. Ada ayatnya yang mereka melupakan Allah dan Allah pun akan melupakan mereka. Nah ini berarti berbanding lurusnya dengannya atau sama dengan kebalikannya. Apabila manusia berburuk sangka kepada Allah, maka Allah akan bersikap jauh lebih buruk daripada sangkaannya. Mereka yang mengingat Allah, Allah pun mengingat mereka. Ini kan disebutnya apabila mereka mengingatku di dalam dirinya, aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Mereka mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah mendekat. Allah selalu lebih kan. Mereka mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, Allah ternyata mendekat kepada orang itu ukurannya hanya kalau diukur artinya kan lebih. Manusianya sejengkal, dari Allahnya satu hasta. Manusianya satu hasta, dari Allahnya sedepa. Manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekatkan dirinya dengan berlari. Untuk kebalikannya juga sama. Anggaplah kalau seorang manusia menjauh dari Allah satu jengkal, terus Allah bagaimana? Begitu, dengan kejauhan, cek Allah, bayar kejauhan, maka Allah akan menjauh manusia menjauh satu jengkal, Allah akan menjauh satu hasta. Manusia menjauh satu hasta, Allah menjauh satu depa. Manusia menjauhi Allah dengan berjalan, Allah menjauhinya dengan pasti. Ini kebalikannya juga sama. Ana inda zoni abdi, kan diawali dengan hal seperti itu. Firman Allah di sini, aku tergantung sangka hambaku mau baik atau buruk, terserah gitu kan ya. Kalau hambaku bersangka baik, aku jauh lebih baik sebetulnya. Kalau hambaku bersangka buruk, maka aku bisa lebih. Dan benar Allah akan bersikap jauh lebih buruk daripada sangkaannya. Banyak tuh ternyata hadis ininya di Bukhari ada di 2 tempat. Di Muslim ada, artinya hadis ini di Bukhari, di Muslim. Muhammad riwayat jamaah. Taya At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Nih, yang tidak meriwayatkan hadis ini Abu Daud dan ya hanya Abu Daud. Jadi judulnya kalau dalam ilmu hadis mah rawahul jamaah ila Aba Daud. Dan An-Nasai juga enggak ada. Kita isinya nu tanya yang penting mah. Bahwa Allah itu bebas melakukan. Nah ini la mu'aqibali hukmihi, siapa yang akan menghukum Allah dengan apa yang dilakukannya? Dan siapa yang akan hanya manusia yang suka menghukum Allah teh. Manusia yang berani itu menghisab Allah, menghukum Allah, menetapkan bahwa Allah itu salah. Tapi itu pun kan kalau ketika yang diterima dari Allahnya itu hal-hal yang tidak mengenakan, yang mengecewakan, yang menyakitkan, dia mengatakan bahwa Allah itu salah. Intinya kan dengan mengatakan demikian itu dia mengatakan bahwa Allah itu salah. Dari kata-kata tersebut mesti meniki kieu teuing ka abdi teh, salah Allah teh. Maneh cek Allah teh kakarek berusaha kitu batur mah geuningan kalem we leuwih berat ti kitu ge. Tapi ieu mah kan sudah mengatakan meuni kieu-kieu teuing teh kan asana teh kalau leuwih cek manehna mah batur mah kalem we leuwih ti kitu ge. Coba kalau apa yang dialami oleh Khobab kemarin kan ya. Sahabat yang mengalami sakit seperti apa, badannya dililit dengan rantai yang menyala, coba. Ya maka karage biasa poe mending sopir cek Allah teh aing mah digeuleuh teh kasih eta teh cek Allah teh tingalikeun pokona mah kakarasa kitu ge ya kan. Bahkan Khobab kan kalau kita melihatnya tentang Khobab kemarin wajar kita bisa mengatakan begitu ya, wajar ya tuh sampai Khobab kan meminta kepada Rasulullah teh, ya Rasulullah tuh berdoa kepada Allah supaya ia menurunkan bantuan pertolongan. Ini kan kekerasan gitu kan, kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir sudah sampai di mana itu Khobab mengalami yang demikian. Rasulullah kan malah marah. Mana yang mau kakak sakit tuh? Lu Khobab tadi dililit dengan rantai yang menyala kan. Rasulullah mengatakan
kamu baru segitu sudah merengek ke Allah teh. Dulu kan kemudian kan Rasulullah menceritakan kan di hadisnya, dulu ada yang mempertahankan agamanya itu sampai kepalanya digergaji sampai terbelah dua. Maneh menghirup keneh ayeuna. Itu di hadisnya kan disebutkannya ada yang digergaji sampai dibelah dua. Apa di antaranya yang dibelah dua teh iya tah masih di surat ini kan, yaitu penguasa yang zalim yang kepalanya digergaji dibelah dua itu karena ternyata masuk agama yang benar itu kan, padahal yang digergajinya ini adalah kawan dekatnya, CS berat pisan, tempat curhatnya si penguasa gitunya, ternyata mana itu ini masuk Islamnya ya tuh siapa dengkek langsung nyerahkan siapa tuh siapa CS aing kumaha batur arapalan didengkek langsung ke tanah ke pasukan anak wajah sih kan diragaji gitu mah tuar eta teh hangkep ya nasional langsung diragaji mesin terbelah dua, ampun ini. Nah Rasulullah sampai ketika Khabbab mengeluh teh dulu ada yang sampai kepalanya digergaji terbelah dua. Ya apalagi yang sekarang Gusti nih cek tingkah abdi teh aing biasa ngararewa ting. Nah inilah mau akibali hukmihi, ya siapa yang akan menghukum Allah, nggak ada sebetulnya. Ya artinya kalau ada yang demikian disebut teh ngahisab gak Allah, salah besar kalau menghisab Allah, karena terbalikan bahwa yang akan menghisab itu adalah Allah, yang menghisab yang dihisabnya adalah amal manusia. Tapi termasuk fa'alun, bebas. Allah masih apa yang akan menghisab Allah? Nggak akan ada. Tapi kan bebasnya Allah itu karena kemampuannya memang tanpa batas, dan juga ilmunya tanpa batas, hikmahnya tanpa batas, sehingga apa yang dilakukan Allah itu semuanya benar dan sempurna. Kan tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Ya, semua yang dilakukan Allah itu benar dan maha sempurna. Ya pantaslah karena Allah Rabbul Alamin kan, Allah yang menciptakan, yang memelihara seluruh alam raya. Kemampuannya harus seperti apa yang demikian? Coba kalau diserahkan kepada manusia, tong alam raya seluruhnya lah, cek Allah mah bumi besok panguruskeun kan maneh teh cicing didinya, rusak bumi teh pasti. Andainya oleh Allah, ya andai gitu, berandai-andai ini, andai dulu Allah menempatkan manusia di bumi itu sekaligus dengan aku tempatkan kalian di bumi, urus sekalian buminya, kan kalian tinggal di sana, mau lain sanggup jelema teh. Tidak akan ada meskipun bergabung lah seluruh manusia gitunya, bekerja sama mengurus bumi sebagai tempat tinggal manusia, rusak pasti. Emang bumi nggak ada kaitan dengan bulan? Emang bumi nggak ada kaitan dengan matahari? Emang bumi nggak ada kaitan dengan benda-benda yang lain? Urus sekalian siapa sih mereka cicing dinya ngeunah wes ya. Dikitukeun ternyata kan manusia itu, kalau Rasulullah kan menyadari, Rasulullah kan sampai berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah engkau biarkan satu detik saja dari umurku aku mengurus diriku sendiri. Rasulullah nggak sanggup. Boro-boro mengurus banyak orang, boro-boro mengurus dunia, mengurus diri sendiri saja. Rasulullah sampai berdoa seperti itu. Janganlah ada satu detik pun gitu dari umurku ini engkau biarkan aku mengurus diriku sendiri. Rasulullah nggak sanggup. Coba kalau dikatakan seperti itu oleh Allah, urus kusorangan. Dasar bener nama gitu teh. Urus sorangan hirup maneh teh aimbong diatur mah, bener nggak? Orang tua kan suka mengatakan begitunya kalau ada anaknya yang bandel. Maneh mah geus teu meunang diatur ku kula teh, urus sorangan hirup teh dah Allah teh kitu umurukan. Kan ari urusan membagi rezeki mah ada Allah teh maha mencintai hambanya teh di rezekian we nepi ka sabeuleun ge ka Allah mah di dunia mah.
Tapi nanti di akhirat nggak ada ampun. Moal aya anu gitu teh. Karena di akhirat kan betul-betul tinggal menerima balasan dan sudah bukan waktunya untuk yang tadi babalik pikir geus ningali neraka mah. Iya mau beriman, kembalikan lagi kami ke dunia. Jelema gede wadul. Andai dikembalikan lagi ke dunia bener nggak beriman? Moal cek Allah teh. Ayeuna we ningali neraka ngomong gitu teh. Dunia lagi eueuh geus begitu. Apa bahasa kiamat dunia geus leungit geus ka mana atuh? Ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Aya nu aya wa aku minas solihin wa atasaddaqa wa aku minas solihin. Itu minta dikembalikan lagi kepada Allah teh. Ayatna geureuy teh jelema nu gede wadul dasar tukang waradul unggul jelema mah. Ini ayatnya nih ya, sugan ketemu sekarang. Ayat nu jarang kabaca nu karya teh. Teh aya deh teh. Minta dikembalikan ke dunia, aku akan wa atasaddaqa wa aku minas solihin. Mana ayat adiker perlu sok hese itu aduh. Adiker ngederes sok baca gitu tara dicirian. Al-Munafikun ayat 10 itu. Ayat Al-Munafikun di surat ke-60 berapa? 63-nya Al-Munafikun surat ke-63. Ayat ke-10. Iya tah. Ini terjemahnya saja nih ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu atau sebelum kalian mati lah itunya. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum kalian mati. Lalu dia berkata, iya kalau sudah mati ternyata ini penyesalannya. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ada lagi yang ini di akhirat gitu penyesalannya itu minta dikembalikan lagi ke dunia. Sebetulnya ada beberapa sebetulnya ayat yang seperti itu mananya. Intinya bahwa bahkan mintanya kembalikan lagi aku ke dunia sedetik saja, maka waktu yang diberikan itu pasti akan digunakan beramal soleh. Cek Allah teh waduh sudah. Jelema mah sadetik cenah Allah pasti dipakailah. Artinya waktunya itu akan digunakan untuk beramal soleh. Ya adanya yang ini juga iya gitunya. Ini kan ternyata kan benar kan dia minta ya Allah berilah aku sedikit waktu lagi maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang dan aku akan menjadi orang yang cek Allah itu percaya ke jelema mah teu. Gede wadul. Ternyata kan ayat yang ini pun ayat ini hadis yang mengatakan ini orang terakhir kan diantara banyak lika-likunya lah orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke surga. Sebelum masuk ke surga nate diheureyan temu ku Allah teh wayahna. Dipermainkan dulu. Begitu keluar dari neraka kan dalam keadaan wajahnya masih melihat mengarah ke neraka sehingga masih terasa bukan terbakar sih, nggak nyaman lah gitu, pokoknya panasnya masih terasa sementara badannya sudah mengarah ke surga, wajah belum. Dia minta kepada Allah, ya Allah aku minta satu saja, palingkan wajahku dari neraka gitu karena aku ngeri itu merasa nggak enak gitu, panasnya masih terasa untuk air kabulema. Kemudian Allah bertanya, benar hanya satu, nggak akan minta apa-apa lagi?
Iya, lantaran tegenah gitu wajahnya masih ke neraka, padahal kan sudah keluar dari neraka. Bener itu mau minta nondi, mau lo deal cek Allah. Deal jadi situ benernya mau minta nondi aslina mau. Oleh Allah wajahnya dipalingkan. Tak kalau setelah dipalingkan dari neraka ya barulah benar-benar lepaslah gitu dari nerakanya, sudah gak terasa lagi panasnya. Begitu wajahnya berpalingkan yang terlihat surga. Andai aduh itu surga. Ya Allah minta aku dekatkan ke surga. Hanya jadi jelema mah kakara ge bieu kalau cek urang sudah mah eta bibir ge baseuh keneh aya bieu ngomong naon sia cenah. Geus deal segala cenah moal minta naon deui, ternyata minta dekatkan ke surga. Karena surga terlihat dari jauh pun gitu indah dan dia ingin melihat kan surganya dari dekat. Jelema dasar tukang wadul tidunya keneh ge. Al-An'am seberapa? Tuh Al-An'am ini lebarnya ayatnya nih. Al-An'am ayat 27 28 eukeun nu bieu mah nu likaliku orang terakhirnya sebelum benar-benar masuk surga ternyata. Al-An'am 27 28 ya itu kan raya gitu ari keur ngaderes sok inget gitu tak ayat nu kitu teh itu dicatat teman. Nah ini nih, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan, artinya ketika mereka dihadapkan ke neraka, digiringlah ke neraka. Nah, sebelum lompat ke neraka dilemparkan lah, bukan lompat sendiri sih ya. Sebelum dilemparkan ke neraka, nah mereka mengatakan seperti ini. Mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Waduk cekala teman jelema mah. Waduh, kembalikan ke dunia pasti aku akan tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah dan akan beriman. Itu percayalah ke jelema mah. Nah, itunya diantaranya ada beberapa nih yang ini diantara penyesalan manusia setelah dihadapkan ke neraka, manusia bisa apa? Nah gitu, hanya bisa merengek kepada Allah kan, minta dikembalikan lagi ke dunia. Jika Allah dapat dunia bahasa kiamat bahasa geus dihancurkeun, ka mana tuh? Dunianya kan sudah di alam rayanya, sekarang kan sudah dihilangkan, tempat hidupnya sudah ganti yaitu dengan akhirat. Minta balik di kadunya, seueuh atuh jangan kemana jangan ge. Sekarang aneh wae. Sarana wae langsung ke malaikat teh di talapung dibalangkeun dimasukkan ke neraka. Itu kan manusia pendusta kan di ujung ayatnya tadi, mereka itu sungguh pendusta manusia. Hese berunya jadi jelema teu bohong teh ya harus dengan waktos na pamiarsa. Dah hadis nu bikin santah mata teh nu hayang deket ka surga. Tadi cuma mau minta naon deui. Nah, tuh Allah lah. Wah, gitu dia merengek kepada Allah. Lieur urusan jeung jelema mah cenah. Jadi gitu. Wah, berlari dia mendekat ke surga, nempel gitu di pintu gerbangna teh. Aduh, euy muni gunah kitu surga teh. Cicing didinya minta deui ka Allah teh, ya Allah saya ingin masuk ke surga. Nya didinya we cenah moal ka tengah moal cenah. Jadi dia cenah ayeuna kan berarti kan kalau begini kan saya belum jadi penghuni surga, masih di luar. Apa saya ini mau jadi penjaga surga terus? Pira aku di dia abdi aku jadi satpam, baheula teh di dunia teh abdi teh gitu cenah. Baheula teh abdi di dunia teh security atuh. Saya di dia kudu kitu deui wae. Jaga aset.
Aku jawab itu aja di dia kudu jadi security deui wae atuh. Da berarti atuh hayang we di jero mah kan statusnya penghuni surga, di dalam di luar belum. Padahal tadi ge janjina teh moal minta ke jero pokona mah yang deket teh yang jelas ningali surga teh kumaha. Bener ya, kalau tadi pan guys. Tadi geus ngawaduk sekali. Pak Yono bener deket kan, wah sudah bener yang deket Wungkul asli nah. Kalau ayo jika itu yang deket loh, gerak jelas ningali surga teh aku mah. Setelah dekat itu, waduh surga teh, oh itu bisa asup nyarane kena tembok, khawatir apa kan? Nyarane kena tembok, aing menta teh kaduhung menta dideketkeun Wungkul. Tungtung nama mentah yang dikejerokeun. Ieu mah dikejerokeun gerek di dinya we cenah eta teh rek di sisi benteng eta. Ah maneh. Sok atuh asup ke tungtung nama cicing di eta di kitu ya aya tapi mah di jero. Nyarane kana benteng kieu. Khawatir pokoknya mah ningali batur suka bunga senang-senang di dalam surga manehna mah pikir-pikir angger atuh security aya di dia mah. Akhirnya security dia minta kepada Allah, saya juga ingin seperti mereka gitu. Jelema sebenarnya ngawadol teh gitu nanti terus gitu teh merengek kepada Allah teh merajuk merengek kepada Allah teh tungtung nama memaneh geus di jero sebenarnya memaneh teh atuh memaneh udah geus di jero sebenarnya tadi ge atuh kudu ngomong heula sakalo teh geus di jero memaneh atuh bebas nyata dina we da mentana gitu asal di jero we cenah bae di sisi tembok ge nambongan atuh mentana gitu Wungkul. Tungtung nama Allah abdi gayong siga itu. Mau maneh siga itu. Oh bebas akhirnya. Eta penghuni orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka masuk surga. Di antarana ada juga hadis lain yang menerangkan beda lagi perjalanannya. Ada lagi yang silakan kamu sekarang masuk surga. Wah aslina Allah itu bener sih tuh percaya. Baru kali itu wah lompat tengah jalan ngahulang. Tapi kan surga teges tira aya apa masih ada tempat untuk saya? Balik deui teh lompat ke Allah teh. Allah masih ada tempat untuk saya. Si eta ngadeun balik deui mana belum aya seburu-buru gitu. Wah bersemangat. Gitu tengah jalan eureun boga seureun surgana gimana balik deui ka Allah masih ada tempat untuk saya ari maneh keun ka dieu deui aya lompat 3 kali balik deui ka Allah teh ka 3 kalina si eta balik deui. Kemudian yang ketiga kalinya itu Allah baru mengatakan dengekeun sia balik deui moal jadi ku aing diasupkeunana. Teu percaya pisan ya surga ka maneh teh nu eta tah istana untuk kamu itu 10 kali lebih indah dari istana terindah di dunia. Kemudian luasnya surga untuk kamu itu 10 kali luasnya dunia. Geus ya tong balik deui moal jadi si ku aing diasupkeunana. Bu bener we ayeuna mah. Waduh asup ditunggu teh oleh 2 bidadari. Begitu masuk kan ditunggu oleh 2 bidadari. Nu eta teh ori okong ke mana wae. Kan untung we di ditu mah umur teh namahan. Coba lamun bidadari siga di dunia umurna namahan, datang ka ditu sini urang teh bidadari. Percuma kok kesebut bidadari jare ini mau enggak ya. Terus 21 itu tak hanya fa'alu lima yurid bebas karena memang dilandasinya bebasnya itu dilandasi kemampuannya tanpa batas, ilmunya tanpa batas, dan hikmahnya tanpa batas sehingga Allah bebas melakukan apapun itu karena semua yang dilakukan Allah itu benar dan sempurna. Ini kan yang harus justru kalau manusia harus sebaliknya. Manusia itu harus mengakui la haula wala quwata illa ya, karena memang Allah yang haula dan kuwatanya tanpa batas. Nah, kalau manusia sangat terbatas. Nah, tadilahnya diantaranya di hadis ayat 4-nya memang Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Manusia itu nggak
punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Tetalahnya makna fa'alun lima yurid ini artinya yang harus diyakini oleh manusia. Allah itu bebas melakukan apapun karena Allah tidak selalu benar dan sempurna.